بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Masjid TV, channel dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita masih dalam momen bulan Ramadan dan insya Allah kita akan bahas salah satu ibadah penting di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu i'tikaf. Namun kita tidak akan bahas semua bagian dari i'tikaf, kita hanya akan bahas salah satu bagian yang saya kira cukup penting untuk kita ketahui karena banyak masyarakat yang punya keinginan besar untuk menunaikan i'tikaf, kemudian i'tikaf, namun mereka tidak menyadari bahwa ada beberapa aktivitas yang mereka lakukan yang menyebabkan i'tikaf mereka tidak sah alias batal, yang kemudian itu tentu berpengaruh pada perolehan pahala, apakah mereka memperoleh pahala atau tidak. Karena apabila i'tikaf itu tidak sah, jelas ya ia tidak akan memperoleh pahala. Dan apabila i'tikafnya sah, itu pun belum tentu ia memperoleh pahala karena ada hal-hal lain yang menghalanginya. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, salah satu di antara yang menyebabkan batalnya i'tikaf yaitu keluar dari masjid. Kita tahu bahwa makna i'tikaf adalah luzumul masjid li ibadatillah, yaitu mendiami masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan definisi ini, apabila seseorang keluar dari masjid, maka i'tikafnya batal. Para ulama seperti Ibnul Munzir misalkan menyebutkan dalam kitabnya Al-Ijma', menyebutkan para ulama sepakat bahwa keluar dari masjid itu membatalkan i'tikaf. Namun dalam hal ini, dalam hal keluar dari masjid ini tentu tidak bisa digeneralisir ya, semua jenis aktivitas di luar masjid yang dilakukan oleh seorang mu'takif itu menyebabkan batalnya puasa, karena ada beberapa yang harus kita rinci yang menjelaskan bahwa ada aktivitas yang dilakukan di luar masjid itu tidak membatalkan puasa, ada yang membatalkan puasa. Meskipun secara umum para ulama sepakat keluar dari masjid adalah membatalkan i'tikaf. Nah, apa saja para ikhwan dan akhwat sekalian aktivitas di luar masjid yang dilakukan oleh seorang mu'takif yang membatalkan dan mana yang tidak membatalkan. Nah, keluar dari masjid itu bisa kita rinci ya, kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aktivitas yang keluar dari masjid setengah badan. Nah, para ulama sepakat ini tidak membatalkan puasa, karena Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa saat beliau i'tikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut beliau dan sebagian dari tubuh beliau, yaitu kepala beliau berada di luar masjid atau berada di kamar Aisyah, karena kita tahu bahwa antara masjid dengan rumah beliau itu berhimpitan. Nah, hadis ini hadis di mana yang menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut beliau. Saat itu Aisyah dalam keadaan haid ya, sehingga tidak bisa i'tikaf, dan Rasulullah SAW dalam keadaan i'tikaf. Beliau mengeluarkan sebagian dari anggota badannya, yaitu kepala,
keluar masjid, ya, dan itu mengisyaratkan bahwa iktikafnya tidak batal. Nah, sekarang yang berikutnya keluar seluruh badan. Nah, ini pun perlu dirinci. Apabila keluar seluruh badan itu untuk satu, ya, kita rinci hal yang memang itu menjadi kebutuhan dasar atau hajatul insan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam hal ini yaitu kebutuhan manusia ini, seseorang yang seperti misalkan buang air kecil, ya, kemudian buang air besar atau mandi, ya, kebutuhan seperti atau makan dan minum, maka dalam hal ini seseorang, ya, boleh keluar dari masjid untuk makan, minum, mandi, ya, atau buang air besar dan buang air kecil. Nah, seorang boleh keluar masjid untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut karena itu kebutuhan yang harus, dan itu ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari mu'takafihi, yaitu dari tempat iktikafnya atau dari masjidnya, kecuali illa lihajatil insan, kecuali untuk kebutuhan manusia. Nah, di antara para ulama menakwilkan atau menjelaskan makna hajatul insan, yaitu kebutuhan seperti makan, minum, kemudian mandi, buang air besar dan buang air kecil. Nah, kebutuhan yang seperti ini, yaitu kebutuhan tabi'iyah seperti ini, ya, itu membolehkan seseorang untuk berada di luar masjid. Nah, namun sebenarnya ada beberapa rincian lagi yang perlu diperinci dari kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk kebutuhan taharah misalkan bersuci, ya, untuk kebutuhan bersuci sendiri, para ulama memberikan rincian. Di antaranya apabila di masjid itu ada tempat untuk bersuci, bagaimana hukumnya? Apakah dia tetap boleh keluar masjid, yaitu memilih tempat bersuci di rumahnya, sedangkan di masjid sudah ada tempat bersuci seperti kita dapati sekarang, di mana hampir semua masjid yang kita datangi sudah cukup lengkap fasilitas toiletnya, sehingga apakah seseorang itu tetap boleh keluar masjid untuk mandi, untuk bersuci, ya, sedangkan di masjid ada. Nah, para ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ini berpandangan boleh dia keluar dari masjid untuk bersuci di rumahnya, meskipun di masjid itu sudah ada. Tapi ada juga yang berpendapat tidak boleh baginya keluar dari masjid, dan sebaiknya dia tetap di masjid dan menggunakan toilet masjid. Nah, kemudian mana di antara pandangan ini yang benar? Wallahu alam, ya, menurut saya pandangan yang sahih, ya, dia tetap boleh keluar dari masjid karena itu bagian dari keumuman, ya, lafadz lihajatil insan, untuk kebutuhan manusia, dan lafadz itu tidak diperinci apakah apabila ada toilet di masjid atau fasilitas di masjid atau tidak. Nah, kemudian ada yang perlu dirinci lagi, yaitu apabila seseorang keluar dari masjid di saat masjid itu tidak ada toiletnya misalkan, dan ada tempat terdekat dari masjid itu yang ada toiletnya, ya, misalkan tidak jauh dari masjid itu ada fasilitas umum, ya, misalkan kamar mandi umum, ya, sedangkan rumahnya itu cukup jauh atau lebih jauh dibandingkan fasilitas umum tadi, kamar mandi umum itu, maka apakah dia tetap boleh, ya, ke rumahnya sedangkan di dekatnya ada fasilitas umum, atau dia harus ke fasilitas umum itu? Nah, para ulama memberikan rincian hukum seperti ini. Apabila seseorang merasa lebih tenang, ya, dan lebih terjaga auratnya, lebih terjaga keamanannya dalam bersuci, ya, di rumah, maka sebaiknya dia menggunakan fasilitas atau toilet kamar mandi rumah. Tapi apabila tidak, sebaiknya dia menggunakan fasilitas umum tersebut.
Demikian demi menjaga seseorang itu tidak banyak melakukan aktivitas di luar masjid dalam waktu yang lama. Karena kalau kita keluar dari masjid misalkan ke rumah yang tempatnya jauh, kan membutuhkan waktu yang lama. Agar kita tidak banyak keluar dari masjid, agar kita tidak terlalu lama di luar masjid, maka kita menggunakan fasilitas umum yang terdekat. Nah, kemudian itu keluar untuk kebutuhan bersuci. Khusus untuk kebutuhan makan dan minum pun para ulama memperinci. Di antaranya apabila seseorang itu malu untuk makan dan minum dan masjid itu adalah masjid yang terbuka, ya maka boleh baginya keluar dari masjid dan makan minum di rumahnya. Tapi apabila masjid itu tertutup, ya, dan sehingga orang tidak merasa malu untuk makan dan minum, maka boleh baginya, ya, maka sebaiknya dia tetap berada di dalam masjid, ya, kemudian makan dan minum di masjid. Atau lebih-lebih apabila ada seseorang yang mengantarkan makan dan minum. Tapi apabila terpaksa misalkan tidak ada orang, ya, dari pihak keluarga yang mengantarkan kebutuhan pokok itu makan dan minum, maka boleh bagi kita keluar dari masjid dan pulang ke rumah, kita makan dan minum di rumah. Nah, para ikhwan sekalian, sebenarnya kaidah atau ketentuan umum dari hal ini adalah mengapa para ulama membuat rincian-rincian seperti itu, agar fungsi atau fokus utama kita beribadah di dalam iktikaf di masjid itu tetap tertunaikan dan tidak mengurangi nilai atau kualitas ibadah iktikaf kita. Karena apabila kita terlalu lama di luar masjid, terlalu sering di luar masjid, tentu itu akan mengurangi nilai dan kualitas iktikaf yang mengharuskan kita berada di dalam masjid. Nah, itu untuk kebutuhan manusia yang sifatnya tabiiyah atau manusiawi, ya. Sekarang kebutuhan manusia yang sifatnya untuk seperti lil qurbah atau untuk ibadah seperti mengunjungi jenazah, ya, kemudian seperti mengunjungi orang sakit. Nah, dalam hal ini seperti apa pandangan para ulama? Para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila kita ingin keluar, ya, dari masjid untuk mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah, ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh atau tidak. Sebagian di antara mereka ada yang membolehkan, tapi dengan penyebutan syarat di awal. Maksud saya penyebutan syarat itu seperti ini: saya akan iktikaf dan apabila ada seseorang, ya, ini sebelum iktikaf, ya, niat di awal, saya akan iktikaf. Misalkan dia menyebutkan lafaz 10 hari selama bulan Ramadan, dan apabila di pertengahan iktikaf itu saya mendengar kabar adanya orang yang meninggal, ya maka saya akan mengiringi jenazahnya. Jadi harus ada syarat, ya, penyebutan syarat di dalam niat iktikaf itu agar keluarnya dia dari masjid untuk kebutuhan tadi, ya, mengunjungi jenazah atau menjenguk orang sakit itu tidak membatalkan puasa. Namun dalam madhab Malikiyah, kalau tadi madhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, dalam madhab Malikiyah bahkan tanpa syarat pun dia boleh keluar dari masjid. Nah, para ikhwan dan sahabat sekalian, sekarang bagaimana kalau tadi untuk kebutuhan yang sifatnya kurba seperti mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah, sekarang keluar dari masjid untuk kebutuhan yang memang sudah jelas membatalkan iktikaf, seperti berhubungan suami istri di rumah. Nah, ini jelas membatalkan iktikaf, karena dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, ya, wa antum akifuna fil masajid la tubashiruhunna, jangan kalian mencampuri istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masjid, sedangkan kalian berada di dalam masjid. Jelas, ya, apabila seorang keluar dari masjid
untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, yaitu berhubungan suami istri, maka dalam hal ini membatalkan iktikaf, dan itu disepakati oleh para ulama. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebenarnya dalam kita niat iktikaf agar aktivitas kita di luar masjid itu tidak membatalkan iktikaf kita perlu menyebutkan syarat-syarat di dalam kita berniat. Sehingga kalau kita bagi, ya, para ulama membagi keluar dari masjid itu menjadi tiga hal. Yang pertama, keluar yang boleh tanpa syarat, seperti keluar untuk kebutuhan manusiawi. Dia tidak perlu menyebutkan itu di dalam syarat saat ia berniat. Sehingga ketika misalkan saya berniat iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak perlu menyebutkan dan saya akan keluar untuk memenuhi kebutuhan bersuci saya, tidak perlu. Karena ini tidak perlu syarat. Jadi tanpa syarat dia boleh keluar. Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya manusiawi, seperti makan, minum, kemudian bersuci seperti buang air besar, buang air kecil, atau mandi besar. Nah, kemudian sesuatu yang harus disyaratkan di awal, dan ini boleh apabila seorang keluar dari masjid, yaitu seperti hal-hal yang sifatnya kurbah tadi, yaitu ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdhah, seperti seseorang yang ingin mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah. Maka dalam hal ini apabila seseorang ingin keluar untuk keperluan itu, sebaiknya dia menyebutkan itu di dalam ia berniat. Seperti saya berniat iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan apabila ada jenazah, ya, dia menyebutkan itu secara umum lafadznya, siapapun itu jenazahnya. Apabila ada jenazah atau orang meninggal, saya akan mengiringi jenazahnya. Maka dalam hal ini dia boleh keluar dari masjid dengan syarat dia menyebutkan itu di saat ia berniat, ya, saat berniat. Atau misalkan saya mengatakan saya akan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan apabila nanti ada yang sakit, saya akan menjenguk orang yang sakit tersebut. Maka dalam hal ini saya boleh keluar dari masjid untuk keperluan itu, karena saya sudah menyebutkan ini di saat saya berniat akan iktikaf. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu dia menggunakan syarat atau tidak saat ia berniat iktikaf, itu tetap membatalkan puasa, ya, tetap membatalkan puasa. Nah, ini seperti tadi jima, ya, atau berhubungan suami istri, juga hal-hal yang sifatnya duniawi sekali, ya, sifatnya duniawi, seperti jual beli, ya, kemudian seperti bekerja, ya. Maka dalam hal ini apakah dia mensyaratkan atau tidak mensyaratkan, itu membatalkan iktikafnya. Seperti orang mengatakan, saya berniat iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kemudian di hari-hari kerja maka saya akan keluar dari masjid dan menunaikan pekerjaan saya. Nah, ini meskipun dia mengatakan itu di dalam niatnya, ya, kemudian ia wujudkan itu saat iktikaf, ya, iktikafnya batal, ya, tetap akan batal meskipun ia menyebutkan itu sebagai syarat di dalam niat. Jadi mau dia mensyaratkan atau tidak mensyaratkan, ya, keperluan yang sudah otomatis membatalkan iktikaf, ya, dia tetap akan membatalkan iktikaf, yaitu keluar dari masjid untuk kebutuhan duniawi seperti berdagang dan kebutuhan duniawi seperti bekerja, jual beli dan bekerja. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, sebaiknya, nah ini saat kita ingin menunaikan iktikaf, niat itu penting, para ikhwan sekalian. Niat itu penting. Jadi apabila kita memang tidak mampu untuk menunaikan iktikaf, ya, 10 hari, ya, 10
hari ya secara full, dimulai dari tenggelamnya matahari hari ke-20, artinya masuk masuk hari ke-21 hingga terbenamnya matahari hari ke-30 atau 29. Kalau kita tidak mampu secara full menunaikan iktikaf selama 10 hari, maka sebaiknya kita meniatkan iktikaf semampu kita. Misalkan ya, kita hanya mampu iktikaf di malam ganjil, ya, di malam ganjil, maka kita cukupkan iktikaf ya di malam ganjil. Sisanya kita boleh ya di malam genap kita boleh keluar dari masjid, karena niat iktikaf kita hanya di malam ganjil ya. Atau seperti seorang yang iktikaf, saya hanya beriktikaf di malam hari. Nah, ini boleh, dia 10 hari terakhir bulan Ramadan dan dia hanya meniatkan iktikaf di malam hari saja, ini boleh. Maksud saya ketika siang hari dia boleh keluar, dan saatnya masuk kembali yaitu waktu tenggelamnya matahari, dia mulai kembali ya menunaikan iktikaf sampai ya terbitnya matahari, atau sampai waktu fajar atau subuh datang. Nah, setelah sholat subuh dia boleh keluar rumah apabila dia meniatkan hanya iktikaf di malam hari. Jadi para ikhwan sekalian, pada intinya kita perlu meniatkan ya di dalam iktikaf kita, apakah kita akan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau iktikaf di malam ganjil, atau iktikaf di tanggal-tanggal tertentu, atau iktikaf di 3 hari terakhir bulan Ramadan. Itu terserah kita, tapi itu perlu kita niatkan dari awal. Jangan sampai kita hanya berniat secara umum, saya iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dalam hal ini kita harus ya iktikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apabila kita ya batal iktikaf kita, maka kita harus mengulangi dari awal, dan itu mengurangi ya artinya kita perlu berniat lagi. Misalkan di malam ke-22 kita tadi sudah berniat 10 hari terakhir bulan Ramadan, di malam ke-22 kita keluar dari masjid ya, kemudian itu menyebabkan batal iktikaf kita ya, kita perlu menentukan niat lagi iktikaf, saya akan iktikaf ya di 7 hari terakhir bulan Ramadan, dan seterusnya seperti itu. Ada satu pandangan menarik dari Imam Malik, bahwa Imam Malik termasuk yang Imam Malik berbeda dibandingkan imam-imam yang lain yang berpendapat iktikaf itu sunnah. Imam Malik justru menganggap iktikaf itu makruh. Kenapa dipandang iktikaf itu makruh? Di antaranya karena beratnya ibadah iktikaf, di mana seorang harus memenuhi syarat-syarat di dalam iktikaf yang itu tidak mudah. Oleh karenanya apabila seorang sudah berniat untuk iktikaf ya dalam pandangan Malikiyah, dalam pandangan Imam Malik, maka dia harus menunaikan iktikafnya. Dan apabila dia sudah menunaikan iktikafnya di pertengahan jalan dia membatalkan iktikaf atau batal iktikafnya, maka dia harus mengqadha iktikafnya. Ini pandangan Imam Malik. Adapun pandangan jumhur ulama atau mayoritas ulama, dia tidak perlu mengqadha puasanya. Ini saja dari saya, semoga penjelasan ini menjadi bekal terbaik bagi kita untuk mempersiapkan ibadah iktikaf yang akan kita laksanakan beberapa saat lagi. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa lakumikum, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمتي